warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Wonten sampun jamaah Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah. Monggo kita serahkan syukur wonten Allah Subhanahu wa taala yang sampun menuju kenikmatan bagi sedaya langkung-langkung yang nikmatul iman wal Islam. Salawat salam kita sambut atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargipun, para sahabatipun, mugi-mugi berkah kita sedaya. Kula panjenengan diperparingi kanthi saged nglampahi sunah-sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan wonten ing yaumil qiyamah. Mugi kula panjenengan sedaya keluarga kita, atur kita, langkung-langkung tiyang sepuh kita saged pikantuk syafaatul ummah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, monggo kita terusaken kajian surat Yunus menika di awal nggih. Surat Yunus, surat yang ke-10 halaman 208 ayat 1 sampai dengan 6. Yang kula ingane sampun dipun aturke ayat 1 sampai 3. Kita lanjutkan 4 6 nggih. Kalau mangke monggo wonten pertanyaan-pertanyaan saged langsung disampaikan. Menika kita mimiti kanthi temanipun Al-Quran mengandung hikmah. Ini ayat yang ke-2 setelah alif lam ra itu dinyatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan Allah mengandung hikmah. Hikmah itu manfaat. Manfaat itu apa? Kehidupan kita di dunia sampai akhirat itu dapat dibimbing oleh ayat-ayat Al-Quranul Karim. Yang kedua, anggapan orang kafir bahwa Al-Quran itu sebagai sihir. Jadi kalau keterangan kolonane pilih tiang-tiang kafir ini umum. Kenapa Al-Quran itu pengaruhnya sangat besar kepada orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, sampai dia menyangka ini merupakan suatu sihir. Bahkan Rasul dianggap sebagai penyihir karena banyak orang-orang yang di dalam keluarganya lalu berpecah belah, meninggalkan keluarga yang tidak seiman disebabkan oleh keimanannya kepada Al-Quran ini. Lajeng nomor 3, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Isinya Al-Quran itu rasional, gambir dipun tampi mami akal ingkang sehat, boten hal yang berkaitan dengan magic sihir seperti itu. Bukan kalimat-kalimat yang bisa menyihir seorang dengan sesuatu yang tidak rasional. Sekarang kehidupan dunia dalam ujian dan semua manusia akan kembali kepada Allah. Jadi hakikatnya hidup itu sebagai ujian. Ujian Allah ada yang menyenangkan, ada ujian Allah berupa sesuatu yang tidak menyenangkan. Dua-duanya ujian. Dan kita harus sadar bahwa semuanya itu akan dinilai Allah setelah seorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya akan dibalas Allah dengan surga setelah nerakanya. Jadi kita berpahami sehingga arah hidup kita akan jelas. Dan apa yang harus kita
supaya menjadi visi dalam kehidupan kita. Yang kelima, hikmah diciptakannya matahari dan bulan. Jadi Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya, ya, diciptakannya matahari bulan. Ini tidak mungkin manusia sedunia itu ikut campur tangan di dalam penciptaannya. Dan ini sebagai bukti kekuasaan Allah supaya manusia mau mempercayai keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, pergantian siang dan malam adalah sebagai tanda kekuasaan Allah. Ini sudah setiap hari kita mengalaminya, tapi sangat sedikit yang mengambil pelajaran pergantian siang dan malam. Karena kita sudah terlanjur sejak kecil mengalami hal itu, maka pergantian siang malam dianggap sesuatu yang biasa terjadi. Padahal kalau kita pikirkan pergantian siang malam, ini menunjukkan pergantian dan perjalanan matahari, ya, bumi kita, serta bulan, yang itu semuanya merupakan tanda-tanda besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi 1-6 ayat Keluaran Surah Al-Santun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana lin-nasi 'ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Qala al-kafiruna inna hadza sahirun mubin. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsyi yudabbirul amr. Ma min syafi'in illa min ba'di idzni. Dzalikumullahu rabbukum fa'buduh. Afala tadhakkarun. Ilaihi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqan. Innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Bil qist. Walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinin wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi laayatin liqaumin yattaqun. Shadaqallahu adzim. Ini kawasan surat Yunus ayat 1-5. Kita laksanakan kajianipun. Yang pertama dulu disampaikan bahwa Al-Quran mengandung hikmah. Ini bukan sihir, tapi tuntunan untuk menciptakan keselamatan, kesejahteraan umat manusia, bukan sihir. Pertama, di dalam penafsiran ini menyampaikan tentang makna dari alif
lam ra. Niki wonten ingkang ngarteke napa wontene alif lam ra alif lam ra wallahu a'lam bi muradihi. Gusti Allah ingkang langkung pirsa maknanipun maksudipun. Tidak maksud ini versi ngomong beda. Wonten ingkang kali ini maknanipun dipun singkat alif Allahu. Kemudian orang Ar-Rahmanu itu Mem Al-Majidu yang begitu. Ada yang mengartikan alif lam mim ini diserahkan Allah maksudnya. Terus itu wonten mungkin kan sekali alif lam ra, alif lam mim shad dan seterusnya itu sebagai tanda-tanda tangan Allah kepada orang-orang kafir Quraisy. Mereka tidak akan mengetahui maksud-maksud yang tersembunyi di dalam rahasia huruf-huruf itu. Namanya pun huruf muqatta'ah, huruf yang dibaca per huruf di dalam pembacaannya. Iya. Nah, nomor kali disampur ini pun nomor kali bahwa tugas Rasulullah SAW adalah menyampaikan Al-Quran untuk menjadi pedoman bagi umat manusia, supaya mereka menggunakan Al-Quran untuk menjadi petunjuk dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, Allah menciptakan langit dan bumi diisi Al-Quran sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan alam ini di dalam 6 masa. 6 masa itu yang mengartikan yang diturut kita tahu 6 masa di 6 hari. Hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu 6 hari. Itu Allah menciptakan alam semesta. Kemudian hari yang ke-7 istirahat untuk kita menciptakan sesuatu pun. Tapi ada yang memaknai 6 masa itu merupakan 6 tahapan yang panjang di dalam penciptaan alam semesta beserta isinya. Setelah itu Allah bersemayam di Ars. Ars itu merupakan pusat pengendalian alam semesta. Termasuk data-data kehidupan mulai awal sampai akhir tersimpan di dalam Ars, disebut Lauhil Mahfuz. Di sana terletak ketentuan-ketentuan Allah, baik yang akan terjadi, yang sedang maupun yang telah terjadi. Itu penulisannya Qadha dan Qadar. Kemudian yang kedua, setelah Ars disampaikan tentang syafaat itu pertolongan yang diberikan Rasulullah kepada umatnya dengan syarat umat itu memiliki keyakinan yang benar. Karena kalau isi tercipta dari kata syafaat itu mereka umat itu Rasul dengan dari keyakinan tidak ada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad Rasulullah, dan itu timbul dari hati yang bersih. Bukan hanya ucapan saja, benar-benar timbul dari kesadaran hati yang bersih tadi. Meskipun syafaat yang paling besar disebut dengan syafaatul uzma. Dengan sampun terus ini saya pun dengan sampun menikah Al-Quran mengandung hikmah. Al-Quran itu bukan sihir. Al-Quran diturunkan Allah di bumi ini untuk menjadi pedoman umat manusia. Isinya bukan hal-hal yang tidak masuk akal. Isinya adalah hal-hal yang rasional, di antaranya penciptaan langit bumi. Nah iya, langsung nomor sekarang ini yang dari pun bahas kehidupan dunia adalah ujian. Semua manusia akan kembali kepada Allah. Dia akan mengarahkan hidup kita
kita secara benar. Soalnya yang kesan kadang-kadang bukan ngetos harus bagaimana dia hidup. Dan kalau panjenengan ini dipun dawuh Gusti Allah ingkang paling kesan ini, hidup kita harus bagaimana? Ini adalah arahnya. Kehidupan dunia adalah ujian. Semua manusia akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilaihi marji'ukum jami'a, ilaihi kepadanya marji'ukum tempat kembali kalian jami'an semuanya. Wa'dallahi janji Allah hakon benar. Kalau dengan yakin ini merupakan satu janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu sungguh dia yabda'ul khalqa, yang memulai menciptakan al-khalqa makhluk, tsumma yu'iduhu, dia mengembalikannya, kemudian dia mengembalikannya, liyajziya, agar dia memberi balasan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihati, dan beramal saleh, beramal kebaikan, bil qisti, dengan adil. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang mereka kafir, lahum bagi mereka syarabun minuman min hamimin, dari air yang sangat panas, wa adzabun adzab alimun, yang pedih, bima kamu, dengan apa yang adalah mereka yakfurun, mereka kafir. Ini menyampaikan tentang visi kehidupan umat manusia yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa lurus, hidupnya bisa benar. Hanya kepadanya lah kamu semuanya akan kembali, sebagai janji yang benar daripada Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya atau menghidupkannya kembali sesudah berbangkit, agar dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka. Ini jelas ya, yang sering iman kados pundi, sing boten iman mangke akhir pun kados pundi. Surat Yunus ayat 4 ini memberi ya arahan. Setelah ayat-ayat yang terdahulu menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ciptaan langit dan bumi tidak ada sesuatu pun yang membantunya. Gusti Allah nyiptakan apa-apa ini dengan kehendaknya sendiri. Ya. Allah tidak butuh bantuan kepada yang lain. Itu termasuk sifat wajib bagi Allah. Dan Allah esa dalam ibadah, yaitu hanya Dia saja yang tidak disembah, tidak bersekutu dengan yang lain. Keesaan Allah ini merupakan salah satu prinsip pokok agama Islam. Maka pada ayat ini diterangkan prinsip pokok yang lain, yaitu adanya hari berbangkit, ya, hari kiamat, disertai dengan buktinya. Dan hikmah Allah mengadakan hari berbangkit itu untuk apa sudah dijelaskan. Allah menerangkan bahwa hanya kepadanya saja semua manusia dikembalikan setelah mati, dan sesudahnya alam yang mana ini bukan kepada sesuatu yang lain, termasuk sesembahan-sembahan atau berhala dan penolong-penolong orang kafir itu. Dan meski zaman ini wonten yang ibadah berhala, percaya kepada selain Allah sebagai Tuhan, itu semuanya tidak akan terjadi. Manusia kembali kepadanya. Kembalinya manusia hanya kepada Allah. Maka sering kita katakan, ya, innalladzina amanu idza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat istirja sebagai program. Inna lillahi, sesungguhnya kita milik Allah, belum dengan kagungan Gusti Allah yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula keluarga kita milik Allah, orang tua kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita
kita semuanya rojiun akan kembali pula kepada Allah. Ini kalimat istinja untuk meredam jika kita menghadapi musibah supaya tidak larut dalam kesedihan. Jadi ada satu peristiwa anak kecil yang lucu-lucunya di teman di Semarang. Baru di bulan 10 itu salah satu memang ini langsung mulai saking dia muda kita ada mobil kerja itu mobil ini senada kalau ini kasih kita video dan terjadi seperti itu. Maka kalau orang tua tidak punya peredam yang baik dalam akidahnya, jadi pasti akan menjadi sesuatu yang disesali terus-menerus akan diatapinya. Tapi itu semuanya hanya sahabat sebab saja, semuanya memang akan kembali pada Allah. Kita semuanya milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Maka kalau terkena musibah kita punya prinsip seperti itu, ini akan meredakan rasa kesedihan itu. Nanti terus pulau panjangnya sebelum ini kagungan Gusti Allah dikesankan dunia ini untuk dipuji oleh Allah. Mana orang yang baik, mana orang yang tidak baik, maka kita diberikan nafsu dan juga ada syaitan, ada iblis yang menggoda, serta kita juga diberikan Allah Rasul ya, untuk membimbing menuju jalan yang benar. Tidak pengaruhi yang tinggi kesayangan dari berharus dengan alam itu ya. Kalau pengaruh yang kuat adalah kebaikan, kita condong menjadi orang yang soleh. Kalau yang pengaruhnya kuat adalah kejelekan, maka seorang akan jadi banyak kemaksiatannya. Jadi lo tidak berjuang untuk menjadi ya, orang-orang yang ahli berbuat kebaikan atau orang-orang yang soleh. Yang demikian itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala pada makhluknya. Dia tidak akan menyalahi janjinya sedikit pun. Gusti Allah sinten mawon pakai sayang walaupun kecil sedikit tersembunyi tetap akan didatangkan balasannya. Barang siapa berbuat dosa ya, walaupun tidak ada orang tahu dan itu hanya kecil saja, semuanya akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keadilan Allah di dalam memberikan balasan. Tidak satu pun ada manusia yang dirugikan. Jadi kalau sekolah ini mau bapak sing sederhana sing hampir kalau dengan lampari dari kebaikan mari untuk kita lakukan. Jangan dianggap enteng amal kebaikan. Imam Al-Ghazali nate dipodhawuhke piyambakipun iku ngarang kitab ratusan. Nek yang saat ini nulis kitab itu referensi kata Imam Ghazali itu referensi ini namun Al-Quran kali Al-Hadis itu jadi kitab yang luar biasa banyaknya ratusan. Tapi saat sampai yang baik itu sebelum amal kesayangan seorang tidak apa itu menjadi utama ya. Lah yang utama hanya satu di dalam amal yang sepanjang hidupnya diibadahi para kita sembarangan ini dia biasa, sing luar biasa setunggal. Nopo niku wong garya pun nulis kita niku wonten lalor itu mobil tinta ini tidak diusir lalat itu, dibiarkan sampai dia puas dan terbang sendiri. Dan ini perilaku harus ngeten menika kesayangan yang kecil itu justru di hadapan Allah merupakan sesuatu yang besar sehingga mendatangkan rahmat Allah. Dan Imam Al-Ghazali pun masuk surganya disebabkan oleh membiarkan malat yang sedang minum itu tadi, bukan karena nulis kitab kata dan baca sains itu. Jadi kebanyakan pergi bilik amal dengan sederhana yang kecil seperti itu pun akan menjadi besar kalau kita lakukan dengan sepenuh hati ya, dengan keikhlasan tanpa ada harapan untuk disanjung atau dipuji yang lain. Dan itu memang harus kita ambil ya. Amal-amal sederhana sekalipun mari kita lakukan dengan dasar keikhlasan. Sebagai bukti bahwa Allah
sedoyo, seolah di tanah itu tidak lagi dipenuhi rumput. Tapi setelah beberapa kali hujan, ya, maka akan tumbuh rumput yang hijau dan segar. Ini pertanda pulau jenengan di nonton saat ini suatu saat akan mati, rusak, jasad kita menyatu di tanah. Tapi setelah Allah menghendaki Tuhan berbangkit, semuanya akan dibangkitkan kembali seperti ya rerumputan yang kering, kemudian ditimpa air hujan akan tumbuh dengan subur kembali. Seperti itu, yaitu istilahnya perbandingannya harus nonton. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan atau menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya. Ini ya, daripada mencipta saat ini itu lebih rumit, ya. Soalnya bahan-bahannya ya, Gusti Allah yang menghendaki. Kalau sudah pernah ada, dia akan kembali lebih mudah. Ini menurut surat Ar-Rum ayat 27. Terhadap orang-orang yang tidak mau percaya pada adanya hari berbangkit, itu sekalipun telah dikemukakan dalil pada mereka, maka Allah mengancam mereka dengan neraka jahanam. Ya, sebagai dituliskan dalam ayat berikut, demi Tuhanmu sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama Syaitan. Kemudian akan kami datangkan mereka sekeliling jahanam dengan berlutut. Ini orang-orang yang tidak percaya kepada hari kebangkitan, hari kiamat. Ini maka kiamat itu harus ada, soalnya banyak sekali orang-orang yang berbuat kesalahan di bumi ini lepas dari hukum. Kadang-kadang berbuat kemaksiatan atau mungkin korupsi besar, tapi nggak ada orang tahu, tidak dikasuskan, aman sampai meninggal dunia. Sedangkan ada orang yang baru mencuri sedikit saja menjadi murid, wonten tiang sing terbang makhluk atau pinggir laut itu lama kau didenda 2 miliar di penjara yang tahu nih kok. Lagi sing nyolong pisang yang dicuri, ya pohon bakau saja seperti itu ancamannya. Sedangkan mungkin ada orang yang telah korupsi banyak dan dia aman dari kejahatan hukum. Neng problem ini kan bukan adilan, maka perlu ada pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membilang mana orang yang benar, yang baik, dan akan menghukumi mana orang-orang yang salah. Itu maka perlu ada akhirat itu sebagai ya pertanggungjawaban umat manusia. Belumnya kita peratus ini. Kalau seorang tidak percaya adanya akhirat, maka hidupnya hanya di dunia. Dia akan berbuat baik jika ya dipuji orang membalas orang lain, dan tidak akan berbuat baik kalau tidak akan memuji dan membalasnya. Tapi kalau kita percaya pada akhirat, maka seluruh amal kita lakukan demi mengharap keselamatan di akhirat mendapat ridho Allah. Itu berbeda sekali ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tujuan manusia dibangkitkan sesudah matinya ialah untuk memberi mereka balasan dari perbuatan yang telah dikerjakannya sesuai dengan sifat adil dan sifat pemurah Allah. Sifat adil itu ada bahasanya apik-apik, walaupun kecil telah diperhitungkan. Ya, tidak pandang dulu hukum Allah adil, tidak berpihak pada siapapun kecuali prinsip-prinsip keadilan Allah. Ya. Dan sifat pemurah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan melipat gandakan amal kebaikan dengan balasan yang lebih besar. Nah, itu dengan melalui sayangan ini terhadis itu lebihnya kalau info karena ngaji lebihnya kalau ini mau itu ganjaran setunggal. Ya, hasanatan kamilatan, dapat satu pahala yang sempurna. Tapi yang baik itu kok ngaji teman-teman, ini dipun balas ngatos 10 kali lipat atau 70 kali lipat atau dilipat gandakan sampai tidak terhingga. Itu tergantung kondisinya. Misalnya ngaji tenanan mungkin 70 kali lipat. Lebih tenanan ingin mengamalkannya, Allah tidak membatasi
Allah Al-Quran biasa. Ini luar biasa. Kan jadi kalau dengan masjid yang tinggi tidak ada Rasulullah, si terkenal, si orang si ngaji Al-Quran, jadi malaikat langsung turun di tengah-tengah majelis ini, melindungi memohonkan kepada Allah dalamnya rahmat, dipun surti ngapura, dan mungkin orang malaikat yang mati. Tiang-tiang dengan menunggu sholat, misalnya sholat maghrib, sholat isya, jamaah untuk dari dimulai ada. Jadi para malaikat pun memohonkan ampun dan rahmat kepada orang yang sedang menunggu sholat itu. Bahkan pahalanya berlipat kali daripada sholatnya itu sendiri. Kalau kasus kesempatan menunggu sholat itu dipanjangkan, ya sebaiknya itu. Kalau langsung wadah berada koma, malah sholat sunnahnya jadi sempat, lagi malah kira saya gitu deh. Itu harus diberi kesempatan supaya apa? Intikat di dalam masjid itu juga ada manfaatnya, ada fungsinya. Dan ini, dan ini Gusti Allah Maha Pemurah. Allah tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang mereka lakukan. Tujuan ini dijelaskan dalam firman Allah. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Tentu besok yang nabi wonten nabi pun mizan. Ibarat Tuhan ya soronikan nyuwun dipun kampelake eganen kesan dina kiamat. Dipun niki selamate saking timbangan amal, saking hisab, saking sirat. Nah, itu sebenarnya ya sering disampaikan seperti itu. Karena dalam mizan itu adil sekali. Mana yang baik, mana yang tidak baik, ini tidak bisa diprotes. Allah dengan segala kesempurnaannya akan memberikan balasan seadil-adilnya. Tidak ada hukum di dunia itu bukan adil. Sering berpihak pada kepentingan kepada ya, orang per orang. Tapi kalau Allah menghukumi, ya, ahkamul hakimin, Gusti Allah itu hakim sing paling adil. Boten-boten ingkang nandingi, paling keputusan di adil. Memasang timbangan, ya, manusia tidak dibutuhkan sedikit pun, dan jika amal itu hanya seberat biji sawi, biji-bijian yang paling sini itu paling untuk biji sawi, pun pasti kami datangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Ini surat Al-Anbiya. Lalu dengan pun ini kota sampai ada kebiasaan kita bertutur kata yang tidak bermanfaat, atau disebut dengan orang lo, ya, atau disebut dengan ngomong kosong sering dalam berulang-ulang, seperti ngomong sekedar untuk mengharapkan. Padahal ini tergolong sesuatu yang waduh yang sia-sia, ya. Dan sia-sia itu tergolong perbuatan dosa. Banyak ayat-ayat yang mengancam jangan sampai ucapan-ucapan kita itu sia-sia. Maka Rasulullah berpesan, ucapkanlah sesuatu yang benar. Kalau tidak mampu, maka sebaiknya diam. Ya, disuruh tak bertutur kata yang baik, yang benar. Ini belum sakit. Langkung sehari, langkung lagi, kalau maksudnya manajer mangkon tulisan sehari. Dan makanya mari kita ikuti apa? Banyak orang itu tersesat masuk ke dalam neraka disebabkan oleh kurang bisa menjaga lisan. Karena itu bahasa-bahasaan. Wah, kita tersinggung. Karena ini ya. Ini kan lebaran, ini ngomong Eropa dengan di biasa ngomong. Ketemu ngomong sama perlunya, ngomong bahasa hampir. Padahal ini asik akrab, bersih-bersih. Ngomong juga akhirnya kenapa itu tersinggung, hasilnya ada kebencian, kurang kalian waktu itu ngomong barat, coba dengan berwani ini ketemu apa itu orangnya sangat perlu sekali ya oke kan betul ya. Nah ini padahal tidak satu pun ucapan yang keluar dari lisan terkecuali malaikat itu akan menulisnya. Itu dalam surat Qaf ayat 10 yang keempat.
wa ma yalqidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Wa ma yalqidu, tidaklah ya dia mengucapkan ucapan min qawlin illa ladaihi raqibun atid, kecuali ucapan itu akan ditulis oleh malaikat raqib atau atid. Malaikat mengkaji pencatat kebaikan, pencatat kejelekan. Nek mengenai itu bersari berarti masuk yang jelek. Makanya Rasulullah yang mengajarkan salamatul insan fi lisan, selamatnya manusia tergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Walaupun kecil amal itu, ucapan sedikit saja, semua ada perhitungannya. Jadi adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Terus saya sudah belum dibalas, saya sudah belum akan dibalas sesuai dengan kemurahan Allah, karunia Allah. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan ini, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka pelindung dan penolong selain kepada Allah. Di tengah akhirat yang akan lampai saya itu piwalse berlipat ganda, balasannya berlipat kali. Tapi kalau orang berbuat kejelekan, ya maka dia harus menanggung kejelekan itu, ya, dan Allah yang dapat memberikan pertolongan bagi orang-orang yang mau kembali pada jalan yang benar. Terus nomor sekawan pembahasannya, manusia ini dicipta Allah di bumi itu untuk diuji mana yang baik, mana yang tidak baik. Semua aktivitas yang kita lakukan itu kalau tidak baik pasti jelek. Mulai nanti pelajari wonten nomor di bawah garis, di atas garis, atau ahli surga, ahli neraka. Sebelum perkaris di pulau dengan lapai sakit menjadi amalan surga atau menjadi amalan neraka. Jadi monggo setiap harinya untuk kita teliti apakah amalan kita mengarah pada surga ataupun sebaliknya. Jadi kemudian orang yang berbuat baik akan dilipat gandakan dan dibalas dengan surga. Orang yang berbuat jelek yang akan diazab Allah dengan neraka jahanam. Itu kesimpulan dari yang keempat. Yang kelima, hikmah diciptakannya matahari dan bulan. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Walladzi ja'ala, yang ja'ala menjadikan asyamsa matahari dinaan bersinar, wal qamara dan bulan nuron bercahaya. Ini wonten perbedaan ya. Nek matahari itu bersinar, kalau bulan bercahaya. Ini ya. Cahaya dengan sinar itu nanti ada penjelasan berbeda. Wa qaddarahu, dan dia telah menetapkannya manazila, tempat-tempat beredar. Jadi ayat Al-Quran ilmiah sekali ini ya. Ini berdiri sekitar abad ke-18 itu ditemukan manazil atau tempat-tempat ya, planet ataupun juga bulan yang ada di luar angkasa ini. Baru diketahui tempat-tempat secara tepatnya. Ini ya. Pada Al-Quran ya, abad ke-7 telah menyampaikan tentang manazil serta beredarnya. Lita'lamu, agar kalian mengetahui ada sinina bilangan tahun, wal hisab dan perhitungan. Ma khalaqallahu, ma tidaklah khalaqallahu menciptakan Allah zalika bilan itu illa bil haqqi, kecuali bil haqqi dengan benar. Yufassirul ayati, yufassiru dia menjelaskan al-ayati, ayat-ayat atau tanda-tanda liqaumin ya'lamun,
gereja. Ternyata Al-Quran datang memberi penjelasan yang ilmiah ya. Dalam surat Yasin itu kan wasyamsu tajri mustaqarrin laha. Matahari berputar pada asnya tempatnya muter di baru bumi kita yang mengelilingi itu tetap sekali ya. Kata saya ini gimana ya? Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Ini contoh dia kita sering bingung itu majilah ini kita sering bingung ini cantikan wonten misalnya itu alat-alat yang bisa merekam benda-benda angkasa itu film-film yang dibuat oleh NASA ini cukup memberikan kejelasan tentang kebenaran dari firman Allah ini. Ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dan yang bersemayam di atas arsy-Nya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Matahari dengan sinarnya adalah sebagai dasar hidup dan kehidupan. Matahari bersinar, sinar itu dipancarkan langsung dari partikel benda itu. Tapi cahaya itu pantulan. Terus energi sinar, nah yang kita terus mancar lagi cahaya. Pancaran ini pun sinar cahaya, lebih kuat sinar dibandingkan cahaya. Dan ini yang menjadikan kehidupan ada. Mulai wong Jepang itu menganggap matahari sebagai Tuhan. Karena menurut mereka kalau tidak ada matahari, maka bumi sisinya akan mati. Kita itu juga sangat tergantung oleh matahari, tapi matahari yang dicipta oleh Allah. Pokoknya ini tergantung kepada Allah. Belum dengan hidup tergantung oleh makanan, tapi makanan juga dihidupkan oleh matahari. Matahari dicipta Allah. Mudah-mudahan terakhir di Gusti Allah itu ingin disampaikan bahwa dengan seperti dan ini mencermati konten keyakinan. Katanya Tuhan itu bersemayam di matahari yang dikenal dengan Amaterasu Omikami. Itu dipuja-puji dengan khusyuk khusus sholat dibantu sholat itu dengan musik Tuhannya dengan khusus sekali. Bahkan upaya untuk mendekatkan pada Tuhan sampai mendaki di Gunung Fujiyama, gunung yang di atasnya penuh dengan es salju. Itu sudah dekat dengan Tuhan, supaya dekat dengan Tuhan caranya seperti itu. Jadi ini lambang matahari itu menjadi lambang suci dari negara Jepang. Karena mereka melihat tanpa matahari kehidupan tidak ada. Padahal ini sudah diperkirakan matahari itu akan padam, entah berapa juta tahun matahari akan padam. Soalnya matahari itu kan mengeluarkan sinar itu sudah bisa terjadi partikel-partikelnya itu istilahnya udahan yang sangat dahsyat. Suatu saat matahari akan kehabisan istilah energinya, sehingga matahari nanti semakin redup dan akhirnya akan menjadi gelap. Dialah ada black hole. Nanti kalau matahari sudah gelap semuanya akan tersebar ke sana. Di teori-teori yang saat ini harus seperti itu. Jadi matahari dengan sinarnya adalah sebagai dasar hidup dan kehidupan, sumber panas dan tenaga yang dapat menggerakkan makhluk-makhluk Allah yang diciptakannya. Dengan cahaya bulan dapatlah manusia berjalan dalam kegelapan malam dan bersenang-senang melepaskan lelah di malam hari. Ini tanda kebesaran Allah. Dulu Nabi Musa pernah menyampaikan bahwa matahari Tuhannya, bulan Tuhannya, terus bintang-bintang Tuhannya. Tapi kesimpulan terakhir, Tuhan itu bukan bintang, bukan bulan, bukan matahari, tapi yang menciptakan semuanya itu. Jadi terus ini mengarah pada ketahuan yang benar. Jadi
Dari ayat ini dipahami bahwa matahari memancarkan sinar yang berasal dari dirinya sendiri, bukan dari yang lain, sebagaimana pelita memancarkan sinar dari dirinya sendiri, yakni dari api yang membakar pelita itu. Lain halnya dengan bulan yang cahayanya berasal dari sinar yang dipancarkan matahari ke permukaannya, kemudian dipantulkannya sinar itu yang berupa cahaya ke permukaan bumi. Terus terjadi bulan itu menonton sinar itu pantulan. Bumi kita juga sama. Bumi kita dilihat dari bulan, dikirim dari cahaya di pas siang hari, misalnya dilihat dari sana, ya, itu memancarkan ya, cahaya bumi dilihat dari sana kelihatan. Jadi ini sebagai tanda kebesaran Allah supaya keluar dengan yakin di balik penciptaan alam semesta itu Allah yang Maha Kuasa. Ini harus menjadi keyakinan yang benar. Kemarin belum dengan latihan sholat khusyuk ini menjadi keyakinan si benar, bukan sakit khusyuk, maka harus yakin betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Dia telah menetapkan garis edar dari bulan itu dan menetapkan manzila-manzila, tempat-tempat bagi perjalanannya. Terus bulan itu mengenai bulan waktu akar itu bulan Januari posisinya di mana, bulan Februari di mana, itu posisi bulan dan matahari kalau dilihat dari bumi ini ada manzila, tempat-tempat yang tetap, dan itu menunjukkan hitungan tahun akan bisa dilakukan pada tiap-tiap malam bulan melalui suatu manzila. Sejak dari manzila pertama sampai manzila terakhir memerlukan waktu antara 29 atau 30 malam. Lihat bulan Komariah itu ya, satu bulannya 29. Istilahnya pun panggilannya awal manzila itu minimalnya memiliki berbalik memiliki menaik kadang sama itu kadang 3 pinter atau disebut 1 bulan. Dalam sebulan itu bulan hanya dapat dilihat selama 27 atau 28 malam. Sisanya bulan tidak apa. Sampai tanggal setunggal dikarenakan bulan ya tidak bisa disaksikan. Ya. Mungkin tanggal 27 8 ini kan betul ketinggalannya awan yang tertinggi muncul. Sedang pada malam-malam yang lain bulan tidak dapat dilihat. Sedang pada malam-malam yang lain bulan dapat dilihat. Tidak dapat dilihat selain yang ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan dan menjadikan yang beredar menjalani garis edar dalam manzila-manzilanya agar dengan demikian manusia dengan mudah mengetahui bilangan tahun, perhitungan waktu, perhitungan bulan, menentukan hari, jam, detik dan sebagainya, sehingga mereka dapat membuat rencana untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakat, untuk agamanya. Ya, agama ini penting. Misalnya bulan Zulhijjah itu bulan haji, perlu diketahui mulai tanggal pinten, soalnya berkaitan dengan pengawalan ibadah haji tanggal 9 Zulhijjah. Saat ini di bulan Safar ya. Oke, pada Safar itu ya, bulan Lut, ya, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sebenarnya perlunya kita paham untuk pengenalan agama kita ini juga diperlukan mengenal bulan itu serta rencana-rencana lain yang berhubungan dengan hidup dan kehidupan sebagai Allah. Ini mengenal bulan, mengenal hari, tahun ini sangat penting sekali. Ya. Dengan mengetahui perhitungan tahun, waktu, hari dan sebagainya, dapatlah manusia menetapkan waktu-waktu sholat. Jadi waktu sholat itu nanti matahari bayangan, ya. Waktu zuhur apabila bayangan sudah condong ke arah timur, ya. Ideologi ya Indonesia ya. Ke arah timur, di pertanda matahari sudah menuju ke barat. Kalau masih di tengah-tengah bayangan di bawah kita belum di bulan
sampai bayangan benda itu sama dengan panjangnya benda tersebut. Misalnya garisan 1 meter, bayangannya pun 1 meter, berarti ini teras waktu mundur. Nek pun langkung saking 1 meter, berarti pun mancing pun asal. Itu jadi ngagi matahari, perjalanan matahari harus diketahui. Cuma karena cuaca dan lainnya, maka sekarang dikonversi dengan jam. Itu ya, jam seperti jam-jam yang dipasang ini ada jam untuk menunjukkan waktu sholat, ya, waktu sholat abadi dan seterusnya itu ya. Waktu turun sawah di bulan nopo sing sae iki dari bagaimana. Waktu berdagang yang baik ya, yang katanya hujan turun dan lainnya, ini juga harus mengetahui perhitungan tahun dan lain sebagainya. Yang terakhir, pergantian siang dan malam adalah tanda kekuasaan Allah. Ini kan terakhir 6. Inna ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun. Inna sesungguhnya ikhtilafi pada pertukaran al-laili malam wan nahari dan siang wa ma dan apa yang khalaqa menciptakan Allah samawati di langit wal ardi dan di bumi la ayatin sungguh sebagai tanda-tanda liqaumin yattaqun bagi kaum yang mereka bertakwa. Terus ini dengan kepengen ngertos tanda besarnya Allah ya, setiap hari kita mengalami pergantian siang dan malam. Okay. Pergantian siang malam menunjukkan perjalanan bumi kita mengelilingi matahari. Okay. Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan pada apa yang diceritakan Allah di langit dan di bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi orang yang bertakwa. Di untuk sahabat tidak usah jaga alam raya, ruang angkasa, mengikon ini tertentu mawar mengetos paling kalau dengan film-film ini. Pada saat keseharian malam dan siang berganti ini menjadi tanda kekuasaan Allah. Bumi yang besar ini berjalan mengelilingi matahari. Matahari berputar pada tempatnya dan semua para surya itu berjalan bersama-sama menuju pada satu arah. Terus semua bumi, bulan, matahari, semua bintang itu satu kelompok juga berjalan. Itu yang dinamakan gugusan bintang bulan itu disebut galaksi. Galaksi itu kakak jumlah yang dikenal manusia ada 5.000 galaksi. Dan tergolong dekat dengan kita ada galaksi Bima Sakti Andromeda itu istilah maron. Sains itu masih banyak yang belum kita kenal. Pada satu galaksi itu tengah-tengahnya dibentuk berapa juta tahun bisa tembus. Pada satu detiknya itu tahun cahaya masalahnya satu detiknya perjalanan cahaya 320.000 kilometer. Terus saya sementara itu menerjang tengah-tengah galaksi itu ngantos jutaan tahun ditembus. Padahal galaksi jumlah yang bertenang enggak. Saya diketahui manusia dengan teknologinya ada sekitar 5.000. Lagi ya, belum lagi di luar itu sangat banyak sekali betapa luasnya alam. Tapi menunjukkan belum sangat berkembang. Misalnya pergantian hari malam. Kalau kita pikir ini sebuah tanda kebesaran Allah. Andai kata bumi kita tidak berputar, ya, mungkin siang terus-terusan, panas akan terus meningkat dan kehidupan akan jadi ya, terbelakang. Kalau malam itu terus-terusan berputar bumi dalam yang mengalami malam hari, kok terus-terusan akan terus-terusan lama-lama akan tinggi suhunya akan jadi es dan roh berputar di bumi. Ini limpahan luar biasa. Terus orang rasa pusing, padahal mulai bumi ini banter menjadi ton banter numpak bumi banter kawan.
konsentrasi mengelilingi matahari. Itu sangat indah sekali kalau dilihat dari jauh sana. Tapi dengan alhamdulillah kita merasakan perputaran itu. Ya, kalau dirasakannya mungkin tidak sempat bekerja dengan akan takut. Nah, kalau terlempar dari bumi terus bagaimana ini? Ini termasuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya pada perputaran malam dan siang itu dan pada apa diciptakan Allah di langit dan di bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi orang yang bertakwa. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya yang lain. Ya, bukan penciptaan langit, bumi, matahari, bulan tadi. Ini tentang pertukaran malam dan siang. Biarpun pertukaran dengan arti pergantian malam dan siang itu disebabkan oleh perputaran bumi mengelilingi sungguhnya, di samping perputaran malam dan siang itu, maka dalam artinya Allah juga menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah penciptaannya di langit dan di bumi beraneka ragam benda seperti cair, padat, udara, tumbuhan, binatang, ya, guru, petir, angin, semuanya itu merupakan bukti dan tanda kebesaran Allah bagi orang yang bertakwa. Sebab ini sebenarnya belum sakit dijodoh suami, belum sakit ini. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, maka itu sebagai penguatnya, ya, tanda kebesaran Allah. Kesimpulan pun masih mohon dengan yang ini. Al-Quran mengandung hikmah sebagai pedoman menuju keselamatan dan kesejahteraan dunia akhirat dan bukan mantra sihir. Tapi Allah tidak disebutkan mantra sebagai sihir. Di terjadi ini terjadi gendang mendarat datang. Akhirnya diringkus 4 orang yang 2 lari ke hutan di Geringsing, yang 2 celaka. Itu bilangnya ngaji ngotot itu sakit ngaya Al-Quran ngotot itu, cuma bukan untuk itu Al-Quran diturunkan, tapi bisa dipakai untuk sarana mantra. Nah, yang kepentingannya bukan saya itu sihir mantra yang diharapkan. Tapi kalau keinginannya baik, misalnya kita baca ayat kursi, ya, supaya iman kita ini Allah dari gangguan-gangguan syaitan, itu boleh. Itu sini kali sana. Tapi mau ayat tertentu, misalnya nonton surah Yusuf ayat 31, itu mungkin kami gendang orang lain sepanjang ceritanya. Tapi sudah ini mau nonton itu, dan itu maksud jangan dilakukan. Contohnya mau di dalam Al-Quran banyak berisi tanda kekuasaan Allah, di antaranya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kehidupan dunia adalah ujian dan semua manusia akan kembali kepada Allah. Juga isinya hikmah diciptakan matahari bulan, pergantian siang malam. Nah, isinya harus memiliki rasional. Boleh bapak saya kasus mantra-mantra buku itu dan meskipun terus kemudian ketika benar pemahamannya bahwa Al-Quran itu diturunkan Allah untuk membimbing umat manusia selamat dunia akhiratnya, sejahtera bahagia dunia akhiratnya. Terus ini monggo 1-2 pertanyaan kalau ditulis hasil amal ini. Pertanyaan bisa disiapkan 358.000 sendiri dari sempatnya ketemu. Tanggal 23 November.
Niki amal yang terkumpul pada tanggal 23 November Rp353.000 ya. Ini semuanya akan diserahkan langsung pada bendahara pembangunan, dan juga ada infak-infak di luar ini. Mungkin saking RT telah di koordinir dengan kartu amal, atau mungkin di Asal Sinta atau sudah pengasihan RW, dan monggo sebagian untuk disalurkan pembangunan Masjid Al-Muhajirin ya, atau perorangan yang telah menyampaikan sumbangannya. Kami mewakili dari panitia mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan semua amal panjenengan diterima Allah. Rezeki yang masih ada di rumah semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarokallahu bima a'taita wa baraka bima abqaita wa ja'alahu turraka. Amin. Niku nek jenengan nampi amal-amal saya ini pun maos niku nggih, asale Rasulullah nggih. Ajarokallahu bima a'taita, muga-muga Gusti Allah maringi ganjaran nggih amal sing panjenengan aturke niki. Wa baraka bima abqaita, mugi-mugi duit bondo donya sing teng griya sing tasih wonten griya dipun paringi barokah. Wa ja'alahu turraka, mudah-mudahan Allah mensucikan harta dan jiwa dengan sedekah itu. Niku dongane nabi napa niki istilahé santunan amal sedekah atau yang lain. Niki monggo niki kesempatan untuk beramal, okay. Kita sisakan sebagian dari harta kita untuk kemaslahatan masjid ini. Kedepannya nanti insya Allah kita akan lebih mengintensifkan kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid ini, okay. Mudah menjadi pusat kajian Islam dan juga ya tempat untuk kita mewujudkan ukhuwah Islamiyah di Perumahan Kalimundah ini. Monggo wonten pertanyaan boten iki, monggo durasi sing tertib kita. Ini memang betul yang disampaikan, tidak akan masuk surga seorang hamba yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong walaupun sebesar atom sebesar misalnya. Orang yang betul jannata maka nabi kolbi suara rotin mimpi tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya menyimpan sifat sombong walaupun sebesar darah ini atom atau istilah biji sawi ini baru sebenarnya namanya biji sawi bahasa hari ini. Oisi orang ngomong belum saya bersuara contohnya apa? Iblis orang Allah diusir Allah dari surga disebabkan ada kesombongan. Tidak sujud nanti akan bosan turun. Orang tahina orang tahitin sorry. Saya disebut Allah dari api atau dari tanah, nggak bisa saya harus sujud pada akan sombong ini. Langsung kita diberi rahmat akan memberi neraka untuk selama-lamanya. Itu sombong sama melakukan dengan sifat sombong ini akan mengajak sifat-sifat jelek yang lain. Wong yang sombong itu dinasihati betul-betul. Dia betul-betul soalnya walaupun mau sabun, terus sombong itu. Dia sombong itu juga gampang. Boleh mau yang lain punya kelebihan dia tidak terima karena seberapa mungkin semua orang itu di bawah tingkatannya. Jadi sombong yang terima ya. Jika sujud tunduk dari Gusti boten turun karena merasa dirinya memiliki kelebihan dan seterusnya. Nah, cara menghilangkan sifat sombong bagaimana? Di bab akhlak, bab tasawuf, bab thariqah itu banyak membahas itu. Contohnya apa lagi?
Ini kata coro-coro kaki ngilangi kesombongan. Analisipun, golongannya kita yakin bahwasanya segala kelebihan soalnya sifat sombong itu sangat berkaitan erat dengan kelebihan yang dimiliki. Mulanya orang duwe, wong duduk, orang sombong itu waktu angel. Satu mantir ya Allah sih dulu kok. Tapi kata sombong itu kan ada kelebihan karena ilmu, kelebihan karena harta, kelebihan karena cantiknya, kelebihan karena dan seterusnya, itu yang memicu timbul sifat sombong. Mula dengan kegagalan sebelum kelebihan apa kemawon wujudipun niku namung titipan Gusti Allah. Harta benda, rumah, kekayaan saat ini melimpah jumlahnya. Kita yang diiman Allah tidak sedikit orang yang melimpah harta benda yang akhirnya semuanya habis, bahkan berujung hidupnya di penjara. Itu harta boleh. Dan ini apa? Ada yang buatnya sehat luar biasa, tidak pernah sakit, ternyata suatu saat ya, diberi Allah ujian berupa sakit yang parah, seluruh harta bendanya habis, badannya pun menderita, maka itu dilarang. Kulo maksudnya pernah gadai keyakinan harus nopo mawon sing kulo panjenengan gadai iki mboten kadane kulo panjenengan setuju. Niku amale Gusti Allah minangka ujian, harta benda yang banyak, jabatan yang tinggi adalah tambah atur karo Gusti Allah. Mboten saged dikatakan langkung sae, berarti yang kudu lulus kami ujian kenikmatan. Niku terus ini pertama adalah prinsip itu supaya kita tidak terbawa pada kesombongan. Nomor kali kalau dengan kayak kumpul-kumpul kali yang sering bukan sombong, supados apa kalau dengan terpengaruh dengan komunitas seperti itu. Kumpul wong sing saleh itu rumus untuk kita memperoleh kebaikan. Nek kumpul wong sombong, kumpul-kumpul orang nyombongi kok sombong-sombongan. Niku akhirnya kesombongan tidak bisa hilang dari diri kita, bahkan akan bertambah-tambah. Ada orang mulai seperti itu, terkau wami, akhirnya menjadi guru kabe, menurut yang akhirnya kok aku sesuai, aku dunia ternyata dari kesombongan yang di situ akan menjadi tumbuh subur semakin besar. Kalau kita sebenarnya mau bergaul dengan orang-orang yang baik yang tidak nampak dan kesulitan supaya hati kita pun terdidik untuk itu. Nomor itu sakit kan di dungo, ini kan sering di dungo yang disuruh ngomongin itu supaya orang malas, supaya masuk-masuk diantaranya adalah supaya kita terhindar dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika min jadi ibarat dari sekarang mohon perlindungan dari bahaya musibah yang mendadak. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal hazzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal kibari. Ya Allah, saya mohon perlindungan dari kondisi jiwa kita, dari sifat apes, batil, terus wal kibari, wal hazzi wal malas, ya, kemudian juga dari sombong dan seterusnya. Jadi dengan doa kita kepada Allah. Nek kalian cara Jawa mawon, donga itu bahasa Arabe mung 3. Pertama bahasa hamdalah, bahasa sholawat itu bahasa Arab ini. Terakhir robbana atina sakno doa bahasa Arab. Ini tahulah. Niku sekian bahasa Indonesia berapa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pembukaannya katakan, ya Allah, kulon di keadaan sifat ngeten-ngeten. Namun maksudnya Gusti ngesaken kula mari ati kulon Gusti dipun lepas saking sifat-sifat ingkang boten sami. Itu kan gampil kula dengan paham langsung. Itu bagus. Terus mungkin terakhir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau saya itu pembukaannya hamdalah harus, sholawat harus, isi dulu ngomong ke sholawat dengan kesani apa, langsung penutup Rabbana atina. Betul,
sambil kitab-kitab dungannya dari orang bersifat takabur lagi sama. Tapi dungan itu nek mau dicontohkan Al-Quran di Quran di Pulau Tengah, Quran saya ini yang pertama yang terbaik secara dungan dicontohkan dalam Al-Quran. Kalau dungan ini untuk Al-Quran, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Quran. Rabbi habli minas sholihin Al-Quran. Sakit berkati Rasul Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik tentang saya. Nah, sampai seperti itu tidak dilarang di orang kayak kita dengan kepentingan kita masing-masing. Ya Allah, Allah kenapa? Jadi, ya maklum si Allah. Pada dengan itu, para sekitar kami sehat, kesalahan sangat baik, kesalahan mereka langsung sakit. Itu jadi ada bagi itu, ya. Kemudian soal asal yang ini dikekeh, dia aneh dia orang lain. Orang orang sombong, mengguru dia oleh guru asal, semua semua itu yang baik orang atur kenali orang menari, pengen terus tubuhnya itu dipurpuri tepung supaya apa? Dia masuk pasar sehingga tidak ada kesombongan yang dibanggakannya. Nah, terus dilatih itu. Kemudian dia kenali itu kenali ya di sebelah semacam kaca mungkin ya. Kalau baru kaca kalau silai di kebuni tepung harus di kita yang mau beres teman-teman ya. Nah kalau ini kalau sakit mengapali harus masalah lagi kata berarti dia tidak ya, punya rasa untuk yang dibanggakan. Itu harus dilatih harus nonton. Nah iya, kalau ini ada betul. Karena sih beliau masalah kalau sini seperti itu isi. Kalau itu terus akan dari itu itu people di pas-pas orang ini kemarin apa itu sini dulu orang kita salah Pancet sekali waktu dengan kudu tampil sederhana beliau kalau isi nomor nek ya asal ini nek ibadah kalau istilah waktu kudu disiapkan khusus berasal itu ya nek harus materi itu khusus ya pokoknya sebagai nabi di api nek sholat bukan harus nonton nek asal itu bagi sholat pakaiannya khusus dan yang terbaik yang dipakai karena apa? Kita menghadap yang memberi rezeki kepada kita. Itu ya, terus akhlaknya yang ibadah harus nonton. Aku belum balik. Kalau dia malah saleh, harus memfokus memakai. Itu harus kita mau deh. Pelajaran itu ya khusus mungkin belajar ini. Polikon yang tentu, polikon. Wah terbaik sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembagi tapi kita belum tahu sakitnya hati itu apa. Sakitnya hati itu apa ya? Tombolnya hati sebenarnya, tapi penyakitnya hati dulu lagi jadi pertanyaan saya ini ya. Pembagi kulimo ingorani kok diusahakan musuhan orang dunia yang tapi praktek kadang-kadang dua dilakukan di orang ke MHR masih di pembagi kata itu penyakit hati itu kalau ini kita tasawuf kata betul atau penyakit hati yang terbesar itu itu saya sebut sorry sombong, ria, iri, itu penyakit istilah yang paling berat. Corong penyakit isi menurut itu apa? Penyakit air, penyakit apa? Jantung, gula, deh. Dengan kalau berhati-hati, naik fasilitas umum termasuk Semarang daerah-daerah itu berhati-hati. Sampai rumah harus masuk kita mengkati karena penyakit gula ini sudah melanda diri. Virus gitu ya. Yang sering kenal penyakit itu bisa jadi penularan lewat
sudah samping salah telepon dengan sekolah ya ini keluar dan akibatnya akan terjadi kelemahan fisik secara total. Itu kalau di Eropa banyak tentu pun mulai wonten kesembuhan itu dan tiap juru dalam dia itu saya bahasai tekor dimulai kudu cek oleh itu mama saya itu kalau pasal itu oleh itu mama cek musuh kasih nanti kalau terkait dengan mobil hati ini termasuk penyakit fisik yang perlu diwaspadai. Dan itu contohnya ini kalau penyakit berat itu flu burung ya atau nopo lagi penyakit nopo HIV atau ya lalu penyakit sanes itu nopo di atas sangat di sini pokok itu antara itu munafik ini penyakit anti serius. Orang-orang yang tidak selamat dari sifat munafik akan diancam kekal di dalam neraka. Mulanya kalau dengan diberi penyakit rohani itu karena dunia orang ini besok kali mengandani tandai orang imam itu dia lagi populasi di orang ini kalau bahasa Islam mau Quran anak-anak sama kita sedang melakukannya terus mau sholat mengilah kono tahajud di sini arang-arang terus mau ikhlas semuanya wongkan sholat orang Islam ini beberapa kali kita lakukan sekarang kelihatannya walaupun dilakukan boleh puasa sebenarnya tulis kalau itu bisa Allah atas itu tapi apapun kalau dia kosong dari itu nyontoh Rasulullah sing terakhir kalau mikir enggak suwe mikir mengingat suwe aku apa lagi dan itu pikir kamu itu ya paling juga sama guru guru Mesir pikir yang itu dari mana mulai kalau di antara tidur dan jaga itu adalah pikir yang masuk di dalam hati tetapi dengan pikir hasil terus sebelum ini terus kita perlukan maka sudah berada di zona antara tidur dan jaga itu ya gelombang alfa gitu ya di gelombang yang antara 8 sampai 13 S itu gelombang di mana otak kita itu mampu berada dalam ketenangan dan itu akan terbuka ya gelombang otak ini terhubung kepada ya, alam semesta sehingga membuat ketenangan dan kekuatan iman kita kalau terhubung ini sendiri dikir terus Allah itu mengelola itu dari kita saya perlakuan berguna dikir yang bagus itu ya yang masuk dalam hati dan ya menyertai detak jantung besar nafas dan perjalanan darah kita sehingga yang itu pun boleh sebelum berakhir persiapan itu keyakinan pada Allah pun ngotot tentang mungkin yang itu berbuat benar mungkin panjang pakaian itu gue tersebut terus ada itu mengenai penyakit hati itu kata sangat sehingga pokok itu munafik penyakit hati kemudian misalnya senang pada duniawi itu masuk ke dunia itu penyakit hati makan makanan yang lezat saja di turisme atau sampai atau sebenarnya kuliner itu ya, mengambil komedi ini termasuk bagian penyakit hati. Sering kali mendengarkan musik-musik itu termasuk penyakit hati itu ternyata, karena kita tidak boleh membiasakan diri seperti itu. Musik hanya sekali boleh. Sebagian besar kita harus menggunakan waktu kita untuk berpikir kepada cara yang paling dulu musik bukan sekolah musik. Ini sekolah pelajaran dan musik terus. Ini mulai sebelum dengan monggo kesan dengan informasi sakit penyakit hati tambah ini kan sama itu kamu termasuk beberapa sudah kita lakukan. Seperti Gusti Allah itu mungkin sering dibersama itu dengan Inna Allah la yamdu ila ajsamikum wala ila suwarikum wala inna Allah yamdu ila qulubikum wa a'malikum. Terakhir Gusti Allah bersami
wajah kita tidak, yang dilihat Allah adalah hati dan amal kita. Jadi monggo oleh hati-hati kita harus sering berdoa, ya Allah jauhkanlah kami dari sifat-sifat tercela. Jadi akad sing pun saya bosok Jawa, kita banyakkan sifat sehingga kita, sifat takabur kita, sifat yang lainnya telah keluar dari kita dan dihiasi dengan sifat-sifat yang baik yang mulia. Mudah-mudahan mengingatkan kita semuanya untuk mengarah kepada badan yang sehat, jiwa yang sehat, sehingga kita kembali pada Allah, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon diakhiri kami dulu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.